Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Izin perkenalkan diri, nama saya Dina Oktaviana. Di sini saya salah satu mahasiswi dari IAIN Metro Lampung, dan di sini saya ditugaskan untuk mewawancara dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Saudari Agus Holidin. Benar Pak? Oke, Bapak Agus Holidin. Beliau ini termasuk orang hebat dan beliau juga lulusan dari kampus IAIN Metro, benar Pak? Benar. Alhamdulillah. Beliau ini lulusan sarjana S1 dan S2 di kampus IAIN Metro dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, Pak. Alhamdulillah. Berarti sealiran dan searah dengan saya, Pak, karena saya juga di sana mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini langsung saja, Pak. Mungkin rekan-rekan juga perlu kenalan ya, Pak. Bapak ini bernama Bapak Agus Holidin. Iya, benar. Nah, mungkin rekan-rekan juga penasaran ya, Bapak ini siapa? Bapak untuk saat ini bertempat tinggal di mana ya, Pak? Di 24. Iya, 24 belakang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama. Oh iya, berarti kapan-kapan boleh lah kita mampir ya, Pak. Terus Bapak menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah lama belum ya, Pak? Untuk menjabat kepala sekolah terutama di SMK Aci ini baru 1 semester, dimulai ajaran tahun kemarin. Untuk sebelumnya saya sudah diamanahkan sebelum menjadi kepala sekolah itu menjadi waka kurikulum di tahun 2020. Kemudian di tahun sebelumnya 2019 itu saya sudah diamanahkan lagi waka kesiswaan. Jadi 2000 masuk 2018 di SMK Aci, 2019 jadi waka kesiswaan, 2020 menjadi waka kurikulum, dan di 2021 ini jadi kepala sekolah SMK Aku Cinta Indonesia yang berada di 24 Tejo Agung, Metro Timur. Seperti itu, Mbak Diana. Ya, berarti tahap pertahapan proses beliau ini jelas secara rinci sudah digamblangkan oleh beliau ya. Di sini langsung saja, Pak, kedatangan saya di sini berterus terang saya ingin mewawancarai Bapak. Diizinkan, Pak ya? Boleh. Alhamdulillah diizinkan. Dan di sini video ini nanti bakal di-share. Bapak tidak keberatan ya? Iya. Alhamdulillah untuk rekan-rekan, di sini saya sudah mendapatkan izin ataupun restu ya dari beliau narasumber kita, bahwasannya hasil wawancara ataupun hasil rekaman ini nanti bakal di-share dan beliau tidak keberatan. Langsung saja, Pak, di sini untuk di masa-masa modern ini kan banyak sekali aliran-aliran ya, Pak. Aliran-aliran agama. Semua memang mengatasnamakan dan membackgrouni agama Islam seperti itu, Pak. Nah, untuk agama Islam sendiri kan bisa dikatakan agama yang mudah sebenarnya, Pak ya. Mudah. Tetapi tidak bisa untuk dianggap sepele seperti itu. Iya. Nah, untuk di zaman-zaman modern ini, saya ingin bertanya nih, Pak. Mungkin rekan-rekan juga penasaran. Yang moderasi beragama itu menurut Bapak seperti apa ya, Pak? Iya, terima kasih. Terkait moderasi beragama ini memang sangat di masyarakat terutama ini dipandang tidak ekstrim ya, karena di masyarakat saat ini serba apa-apa melibatkan agama. Jadi jangan sampai moderasi beragama ini adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, ya, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan tidak ekstrim, baik ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Kenapa? Kalau kita belok ke kiri itu juga ekstrim, kemudian ke kanan juga itu juga ekstrim. Maka kita ambil jalan tengahnya, itu adalah jalan lurus, ya, artinya tidak mengekstrim ke kiri ataupun ke kanan. Jadi itu sangat
sangat berupaya untuk menjaga agama, terutama agama ini adalah titipan ataupun harus bersama-sama kita jaga. Oke, kurang lebihnya seperti itu rekan-rekan penjelasan dari narasumber kita terkait moderasi beragama ya Pak. Berarti kalau dikatakan moderasi beragama ini sebenarnya sifat adil ya Pak harusnya ya? Iya, benar. Ya, harus adil, jadi nggak boleh berbelok ke kanan ataupun ke kiri seperti itu Iya, Pak. benar. Apalagi Bapak kepala sekolah, jadi nggak Nah, boleh betul. bergerak ke kanan ataupun ke kiri seperti itu Iya. Pak ya kurang lebihnya. Oke, benar rekan-rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, masih dalam lingkup moderasi beragama. Tapi di sini saya memiliki ayat Al-Quran atau penguat ya Pak ya. Iya. Penguat ini nanti pertanyaannya hubungan antara moderasi beragama yang telah Bapak jabarkan tadi dengan ayat Al-Quran yang akan saya bacakan. Nah, untuk ayat Al-Qurannya itu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Nah, di sini untuk artinya sendiri, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, berangkat dari ayat Al-Maidah ayat 4 ini ya Pak ya, saya bertanya lagi Pak nih, kaitannya moderasi beragama dengan ayat ini seperti apa ya Pak ya? Nah, kembali lagi bahwa sebuah pengertian moderasi beragama itu cara pandang kita beragama secara moderat ya. Artinya di Quran Surat Maidah ayat 8 ini sudah diterangkan, sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki kata adil ya, baik secara pelaksanaan maupun di dalam hal berdemokrasi gitu kan ya. Kalau kita anggap di sini saya selaku pemimpin tentu harus adil terhadap satu dengan yang lain, terutama dewan guru, tidak harus membeda-bedakan, semuanya sama. Kemudian banyak hal mungkin berniaga, kemudian di dalam demokrasi itu harus adil terhadap antara pemimpin dengan masyarakat. Kemudian kita mungkin berniaga antara penjual dan pembeli itu harus adil, berlaku adil. Karena apa? Karena memang kalau di sini ya secara moderasi beragama itu tidak berat ke kanan maupun tidak berat ke kiri. Nah, kalau sama-sama ada yang lebih berat ataupun ke kiri atau ke kanan, itu yang menyalah aturan gitu kan ya. Sudah menyalah aturan, sudah belok gitu kan ya, belok dari ajaran agama Islam. Kalau ada yang seperti ini berarti kita harus benarkan, berarti harus kita luruskan dari ajaran ataupun dalil dari surat Maidah ayat 8. Selaku manusia itu harus menjadi penegak Allah ya kan, menjadi seorang berlaku adil. Kemudian adil itu tadi sudah dekat dengan ketakwaan, maka takwa itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Mbak Dina. Oke, subhanallah sekali. Pertanyaan-pertanyaan dari saya dijawab tuntas ya oleh narasumber kita. Memang beliau ini salah satu orang hebat dan bisa dibilang salah satu, saya termotivasi dengan beliau seperti itu. Itu alasan pertama kenapa saya mewawancarai beliau, karena saya
Jujur Pak, saya termotivasi akan Bapak seperti itu. Terima Jadi kasih. ya alhamdulillah. Jadi untuk kedepannya kita sebagai mahasiswa rekan-rekan kita juga harus menata karena kita ke masa depan kita itu ada di tangan kita seperti Benar. ya Pak ya. Mau kemana arah kita jalan itu ada di keputusan kita masing-masing. Tapi tidak lupa juga kita tetap harus menegakkan keadilan. Bahwasanya sudah dijelaskan oleh narasumber kita yang mana adil itu tadi sudah dekat kepada ketakwaan yang Allah cintai. Seperti itu Pak ya. Baik Pak, mungkin di sini wawancara kita cukup sampai di sini. Nanti jika ada waktu lagi saya mungkin kita bisa berbincang-bincang ya Pak ya, atau Bapak berbagi ilmunya kepada saya. Seperti itu rekan-rekan. Ya mudah-mudahan saya cepat menyusul seperti itu ya Pak, atas proses Bapak, jalan Bapak begitu itu kan. Tapi sebelum ditutup nih Pak, saya ingin menguatkan rekan-rekan. Saya juga perlu menguatkan yang mana yang termotivasi biar gak cuma saya seperti itu Pak. Silakan Bapak motivasi rekan-rekan kuliah saya Pak. Ya. Mbak Dina ya? Iya. Semester berapa Mbak? Semester 5. Semester 5. Jadi saya harapkan saya juga pernah menjadi alumni S1 Pendidikan Agama Islam, kemudian alumni S2 Agama Islam terutama di IAIN Metro. Banyak sekali dosen-dosen ataupun para pembimbing yang saya banggakan, terutama banyak motivasi-motivasi dari beliau. Artinya ini bisa saya tularkan kepada mahasiswa, khususnya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai mahasiswa, memenuhi tugas akhir ataupun tugas mungkin individu yang lainnya, bahwa saya berpesan terus bersemangat ya dalam hal menuntut ilmu. Kalau karir kemudian pekerjaan itu biasanya akan menuntut ataupun mengikuti kita kemanapun kita pergi, pasti ada yang mencari kita. Jadi buat kawan-kawan mahasiswa, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini buat kawan-kawan, jadi teruslah belajar sampai itu merasakan pahitnya ya, benar-benar kita pahit, maka nanti akan merasakan manisnya di saat selesai belajar ya. Artinya selalu semangat dalam hal mengerjakan apapun itu. Jangan nilai ini ada nilai yang berharga ya, terutama tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk kita sendiri dan umumnya untuk orang lain. Mungkin itu, mudah-mudahan yang saya informasikan ini bisa membantu Mbak Dina dalam menyelesaikan tugasnya. Apabila nanti ada yang mungkin kurang pas atau tidak pas, mungkin itu manusia ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sukses buat Mbaknya ya. Terima kasih Pak ya untuk waktunya. Baik rekan-rekan sekalian, kita sudah berada di penghujung acara ya, yang mana wawancara saya sudah dijawab dan sudah selesai. Di sini saya apabila ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.